Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak sekalian? Oh, Alhamdulillah Sehat baik semua? Pak. ya Alhamdulillah alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat-sehat. Kemarin saya dengar di kelas ini ada yang sakit, ya mudah-mudahan di hari ini tidak sakit lagi ya. Alhamdulillah sekarang Yuda sama Jajang sudah masuk kembali. Kemarin Sehat, sakit Pak. apa itu kemarin? Iya, Pak, makasih, Pak. Yuda kemarin sakit apa? Meriang, Pak. Oh, meriang. Merindukan kasih sayang. Jajang gimana? Ya Sakit Pak, kemarin khawatir gejala-gejala COVID, tapi alhamdulillah Pak, tidak Pak. Alhamdulillah ya. Aman-aman. Berkat doa Bapak dan doa teman-teman, sehat lagi. Nuhun. Alhamdulillah. Oke, kalau saya lihat mah dari segi pakaian juga udah rapi semua ya. Berarti pembelajaran hari ini siap kita mulai ya. Siapa? Oh, siap, Pak. Ya Pak. Oke, saya meminta mungkin Kiki selaku ketua kelas silakan pimpin doa. Ya Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, ya silakan kepada ketua kelasnya pimpin dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya Pak. Teman-teman semua, supaya kita mempunyai peningkatan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kebangsaanku, bangsa-bangsa, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya absen dulu kehadirannya. Yang pertama, Hinda, hadir Hinda. Hadir Pak. Jajang, Siap Pak, siap hadir Pak. Ya. lengkap semua ya. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya, di mana hasil pembelajaran hari ini adalah hasil kemarin anak-anak mengisi angket ke beberapa siswa, katanya di pembelajaran bimbingan TIK ini belum memahami tentang aplikasi ya, aplikasi Office. Pelajaran mungkin kemarin kan sudah Bapak tugaskan untuk mencari dulu, menelaah dulu apa sih yang namanya Microsoft Excel, kegodaan daripada Microsoft Excel itu apa, terus ada fungsi-fungsi kerja atau fungsi-fungsi berupa menu dan icon yang ada di dalam Microsoft Excel itu seperti apa.
Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu sebelum pembelajaran ini dimulai? Boleh saya, Pak? Oh iya, siap. Yayat, udah menemukan apa? Microsoft Excel itu bukan bisa buat itu aja, itu Pak, buat apa? Buat daftar hadir gitu ya, daftar apa nilai sekolah. Oh Itu iya, kan, iya, Pak. iya. Ya, benar, benar, benar. Kebetulan ini juga Bapak untuk absensi yang Bapak gunakan juga sama lah, menggunakan Excel itu salah satu contohnya. Mungkin ada lagi yang lain? Saya coba ya Pak ya. Ayo, mangga. Mungkin buat ini Pak, Excel kan hitung-hitungan Pak, buat ngitung-ngitung uang kali Pak ya. Bisa Pak? Iya, 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 bisa, bisa. Tapi mungkin perhitungannya yang sederhana ya, nggak terlalu apa namanya luas seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Oh, berarti bisa buat jadi laporan keuangan ya Pak ya, Excel Pak ya? Buat daftar hutang, Pak. Mohon, eta. Saya, Terus yang Pak, lain? Ya, Kiki. kemarin itu Microsoft Excel selain kegunaannya ada daftar menunya juga, Pak. Ya, Di ya. awal ada menu home, lalu ada page layout, ada insert, ada review, dan masih banyak menu-menu yang lain, Pak. Ya, 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 bagus, bagus. Berarti Kiki kemarin sudah mencari ya, sudah menelaah ya. Ya, Pak. Ada lagi yang lainnya? Saya Pak, Oh iya, Indah, Indah, silakan. iya kemarin itu nyari-nyari ikon menu font untuk huruf gitu Pak. Terus ada font size untuk ukurannya mau berapa, mau besar, mau kecil. Terus ada juga font color untuk warnanya, misalkan kalau apa ditulisnya pengen warnanya pink misalkan gitu Pak, atau hijau gitu, itu bisa pakai font color, ukurannya pakai font size. Untuk jenis hurufnya bisa milih yang font itu Pak. Ya, ya. Berarti pada dasarnya untuk pengenalan tentang Microsoft Excel udah pada mengerti semua ya? Oh, Pak. Kita... Pak. Oh iya, iya, silakan Yuda, ada tambahan lagi? Ini Pak, jadi kan saya tuh penasaran, ini Excel kalau di komputer bukanya gimana gitu kan, terus pas nyari-nyari itu, Ya, ya. jadi katanya bisa ini Pak, lewat start menu, di start menunya diklik, terus nanti milih apa, kayak ada daftar kayak gitu pakai folder, terus nanti ada Microsoft Office, terus diklik, nah nanti kan ada itu Pak, apa, jadi ada daftar aplikasinya tuh Pak, ada macam-macam, dan di situ ada Microsoft Excel, cuman kata teman mah ini Pak, oh, biar gampang mah ini apa dibikin shortcut di desktop katanya Pak. Jadi dari situ tadi klik kanan jadi adalah katanya menunya itu jadi biar muncul di desktop. Jadi pas kalau nyalain komputer mah tinggal diklik aja ikonnya. Terus waktu itu juga malah kata bapak saya mah itu Pak katanya di HP juga ada itu aplikasinya Microsoft Excel. Cuman belum itu cuman saya belum coba Pak. Di HP saya nggak ada Pak. Oke, siap. Nanti kita coba dipraktekkan ya nanti di perjalanan. Ya, jadi alhamdulillah ternyata anak-anak semuanya sudah menyelesaikan sesuai dengan apa yang ditugaskan minggu lalu. Ya. Kelompok yang pertama ini karena ada 5 orang, nanti kita coba bentuk jadi 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama ini ada Kiki, ya. Nanti kelompok pertama, yang kedua ada Jajang. Jadi Kiki sama Jajang nanti silakan berkolaborasi. Terus kelompok keduanya di sini Bapak tuliskan ada Yuda sama Hinda dan Yayat. Nah ini bertiga untuk lembar kerja atau LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya nanti silakan di-download di apa namanya Google Classroom yang LKPD-nya silakan di-download nanti sambil menyimak tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Jadi anak-anakku silakan disimak sesuai dengan kelompoknya. Nanti bila perlu kalau memang ada hal-hal yang tidak paham nanti silakan di apa namanya tanyakan, dibahas nanti dicari gitu ya.
Kita coba untuk menayangkan, ini ada video tutorial yang biasa Bapak gunakan dalam pembelajaran. Selamat datang di program interaktif tutorial. Microsoft Excel sendiri adalah program aplikasi spreadsheet yang biasanya digunakan untuk pengolahan database sederhana, membuat laporan keuangan, mengolah data statistik, dan berbagai keperluan lainnya. Ada beberapa versi Microsoft Excel yang telah dirilis ke pasaran oleh Microsoft Corporation. Di antaranya ada Microsoft Excel versi 43, ada versi 95, 97, 2000, Microsoft Excel XP atau 2002, dan yang terbaru adalah Microsoft Excel 2003, Microsoft Office seperti ini. Oke, di sini kemudian di sini Anda jangan mengklik dulu, tapi dengan mouse Anda lakukan klik kanan. Oke. Jadi yang ditekan tombol kanan. Kemudian pilih menu Send to, pilih Desktop, Create Shortcut. Sama seperti pada program aplikasi yang lain, pada Microsoft Excel juga terdapat di sini ada title bar yang menunjukkan nama aplikasi dan nama file yang aktifnya. Kemudian di bawah title bar terdapat menu bar. Oke. Ya, berisi perintah-perintah yang terdapat pada Microsoft Excel. Jadi semua perintah yang terdapat pada Microsoft Excel ini terdapat di menu bar. Untuk mengaktifkannya kita tinggal mengklik salah satu menu. Oke. Klik panah ini untuk mengaktifkan seluruhnya. Sebenarnya tidak perlu diklik panah tersebut, cukup diarahkan. Oke, klik di tempat yang kosong untuk menghilangkan menu. Kemudian di bawah menu bar terdapat toolbar. Toolbar ini adalah kumpulan ikon-ikon kecil yang mewakili sebuah perintah. Oke. Toolbar pada Excel terdiri dari beberapa kelompok. Oke, ada toolbar standar, formatting, kemudian toolbar yang lain. Untuk mengetahui toolbar apa saja yang terdapat pada Excel, klik menu View, kemudian toolbar. Nah, di sini adalah toolbar-toolbar yang terdapat pada Microsoft Excel. Toolbar yang di checklist ini adalah toolbar yang sedang aktif. Oke. Nah, kelihatannya di sini dua yang aktif, tapi sepertinya hanya satu. Hal ini terjadi karena toolbar standar dan formatting saling tumpuk. Supaya tidak saling tumpuk, maka Anda bisa melakukan klik kanan di bagian toolbar tersebut, kemudian pilih Customize. Nah, pilih di sini bagian option, pilih checklist di pilihan Show Standard and Formatting Toolbar on to Row. Klik Close. Oke, sekarang antara toolbar standar dan formatting tidak saling tumpuk. Pada Microsoft Excel juga terdapat scroll bar vertikal untuk menampakkan jendela pengeditan yang tidak terlihat, dan di sini ada juga scroll bar horizontal. Oke, Anda bisa menggeser bandulnya ini atau mengklik panah kecil ini. Oke, kemudian di bagian paling bawah terdapat komponen status bar. Untuk menampakkan dan menyembunyikan status bar ini, klik View, pilih status bar. Di sini akan hilang. Klik sekali lagi, maka akan dinampakkan. Oke, contoh penggunaan status bar di sini tertulis 6. Ini berarti numlock yang terdapat pada keyboard number, ya, ini dinyalakan. Apabila numlocknya saya matikan, maka di sini juga akan hilang. Oke, saya nyalakan lagi, ya, akan keluar numlock. Dan satu komponen di Microsoft Excel yang sangat penting, yaitu ada formula bar. Nih, di sini tempat kita mengedit isi dari sebuah sel dan tempat kita mengetikkan formula atau rumus.
Untuk menampakkan dan menyembunyikan formula bar, Anda bisa mengklik view, kemudian di sini ada formula bar. Di sini akan hilang, lakukan lagi, akan nampak. Oke, itulah tadi beberapa cara untuk menjalankan Microsoft Excel. Juga mengenal komponen-komponen yang terdapat pada program aplikasi Microsoft Excel. Untuk kali ini, file-file yang sudah saya buka, saya tutup. Ini, klik tombol no jika tidak ingin melakukan perubahan. Oke. Nah, itu tayangannya. Jadi nanti tugas anak-anak, jadi silakan menelaah dari tayangan video yang tadi saya tampilkan. Nah, cuma di sini nanti saya batasi saja supaya tidak terlalu melebar untuk mencari permasalahannya. Jadi nanti kelompok 1 tugas LKPD-nya adalah silakan cari bagaimana caranya untuk membuat lembar kerja baru pada Microsoft Excel. Cuma, nah ini Microsoft Excel yang tadi saya tampilkan kan ada beberapa tipe. Nah, tadi menggunakannya adalah aplikasi Excel, menggunakan Excel-nya adalah 2003. Nah, sekarang di zaman sekarang, teknologi Excel ini kan sudah sangat banyak perubahan. Itu mulai dari Excel 2007 sekarang sudah ada, 2010, ada 2013, ada 2016. Nah, supaya tampilannya nanti bisa sesuai dengan kemajuan pada zaman sekarang. Nah, tugas kelompok pertama, silakan cari cara membuat lembar kerjanya itu untuk Microsoft Office Excel 2013. Itu ya untuk kelompok yang pertama, Kiki sama Jajang ya. Ya Pak, siap Pak. Nanti kalau memang dari video ini memang misalkan kurang sesuai atau gimana, jadi silakan dibantu dengan cara boleh searching menggunakan HP, gitu ya. Jadi saya bebaskan untuk menggunakan HP. Ya, silakan buka HP-nya, nanti silakan dibantu dengan searching. Terus untuk kelompok yang kedua ini saya batasi juga, jadi jangan supaya tidak terlalu menyeluruh, tidak terlalu panjang karena bahasan di Microsoft Excel ini kan sangat banyak, gitu ya. Nah, ini saya batasinya adalah untuk kelompok 2 tentang fungsi-fungsi yang ada atau yang terdapat dalam pengolah angka atau spreadsheet. Dan nanti di sini ya dimohon minimal menjelaskan 2 buah menu, gitu ya. 2 buah menu yang bisa ditampilkan dan cari kira-kira ikon-ikon mana saja yang bisa digunakan dalam pengerjaan dokumen yang akan dipelajari di pertemuan kali ini. Gitu ya. Sama silakan untuk mencari selain menggunakan video tayangan yang tadi, anak-anak boleh silakan cari menggunakan HP, searching di Google atau di mana saja. Atau bisa menggunakan buku panduan yang ada di perpustakaan juga tak masalah. Nah, untuk pencariannya nanti saya batasi ini untuk menelaahnya hanya 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit, silakan kelompoknya untuk mencari apa yang ditugaskan di LKPD-nya. Oke, silakan kita mulai ya 15 menit dari sekarang ya. Atau sebelumnya ada yang tanyakan dulu nggak untuk tugas penugasannya? Atau sudah jelas? 2003 ya Pak Excel-nya? Ya itu Excel 2003, tetapi untuk yang sekarang kita kajinya itu yang 2013 ya, yang terbaru. 2013 ya. Oke, jadi supaya kita tahu perbedaan dari Excel yang sebelumnya dengan Excel yang sekarang. Itu ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Anak-anak kelompoknya sudah selesai. Ini udah 15 menit. Sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah Pak, sudah selesai. Udah dikirim lewat grup Pak. Oh, udah Biasa. dikirim lewat grup. Oke. Nanti saya coba lihat satu persatu, nanti saya tayangkan, saya perlihatkan. Tapi nanti tolong perwakilan kelompok silakan menjelaskan apa yang sudah didapat ya. Iya Pak. Siap Pak. Oke, kita coba mulai dari kelompok mana ya? Karena saya senangnya juara 1, ya kita kelompok 1 aja dulu ya. Ya Pak, siap. Nah, semoga kita jadi juara ya.
Jabar juara. Amin. Amin. Silakan perwakilan kelompoknya, kelompok 1. Di sini ada Kiki sama Jajang. Silakan yang sudah didapat. Izin jawab ya Pak ya. Tuh, silakan. Ya, alhamdulillah tadi sudah diskusi Pak dengan Kiki. Kita menjawab, namun dalam jawaban ini kita coba bagi 2 ya Pak, biar sama-sama nih terlihat korelasinya, biar kompak lah. Ya, ya. Baik, izin ya Pak, saya ingin jawab yang Bapak minta. Pertama, pertanyaannya bagaimana cara membuat lembar kerja baru pada Microsoft Office Excel 2013? Jawabnya, cara membukanya adalah dengan memilih icon Microsoft Office Excel yang terdapat pada halaman awal komputer atau laptop Anda atau desktop. Nah, lalu di double klik atau klik 2 kali secara bersamaan. Maka lembar kerja Excel akan langsung dibuka ya Pak. Kalau Ya. nggak salah teh istilahnya workbook-nya gitu ya Pak ya. Ya, 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 benar ya. Nah, mungkin nanti sama Kiki ini mau jelaskan kaitan bagaimana sih katanya membuat tabel sama contohnya Pak. Ya, ya. Nah, Iya Pak. Ini selain kami menunjukkan atau menjawab tadi cara membuat lembar kerja baru, kami juga coba menyempatkan waktu tadi itu untuk membuat tabel ya Pak ya. Dan di sini tabelnya Pak, tabelnya judulnya data penjualan barang untuk bulan Januari. Jadi di kolom A1 ini kami ketikkan data penjualan barang dalam kurung Januari. Lalu kami coba warnai Pak. Tadi kami coba-coba warnai dan ternyata berhasil. Itu kami blok ya dari A1 sampai E1. Lalu kami coba warnain juga teksnya. Lalu di bawahnya ada tabel juga Pak. Dari ini A3 sampai E3. Itu kami isi nama barang, toko 1, toko 2, toko 3, total. Lalu di bawahnya juga kami isi ada buku, tas, alat tulis, kertas. Untuk toko 1 harganya 40, 10. Oh ini bukan harga ya, maaf Pak, ini maksudnya Jajang ini jumlah ya, jumlah barang ya. Nah, jika nama data jumlah penjualannya. jumlah Bukan, barang. bukan. Oh iya jumlah Jumlah penjualan, iya. Iya tadi soalnya idenya dari Jajang Pak. 40, 10, 30, 20. Lalu kan di sini kami isi juga kayak gitu Pak sampai ke toko 3. Dan untuk jumlahnya di sini kami masih tanda tanya karena kami masih belum tahu Pak. Tadi juga kami sempat cari-cari di HP gitu kan cara menjumlahkannya, ternyata ada yang pakai rumus, tapi kami coba-coba masih error Pak. Kayaknya mah sama dengannya nggak tahu di belakang, nggak tahu di mana kayak gitu. Jadi ya kayak gini aja Pak tabelnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Ya memang ini alhamdulillah bagus banget nih, sudah lengkap. Jadi mulai dari pengerjaan dari awal A sampai dengan ini gitu ya sudah dijelaskan. Ya memang untuk fungsi atau rumus-rumus yang kita gunakan kan kita belum membahas, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan ya. Nah, Pak. mungkin ini hasil dari kelompok 1, barangkali kelompok 2 ada yang mau menanggapi itu. Untuk hasil dari kelompok 1 silakan. Saya Pak boleh bertanya nggak Pak? Oh iya Hinda silakan. Untuk kelompok 1, Kiki sama Jajang, saya mau bertanya, kalau misalkan nih tokonya nambah 1, kan itu ada toko 1, toko 2, toko 3. Ternyata nambah lagi nih tokonya ada toko 4, bisa nggak ditambahkan apa harus bikin lagi sheet yang baru? Itu mungkin Pak yang ditanyakan. Oh, iya. Ini kelompok 1 mau langsung menanggapi atau gimana nih? Nah, kebetulan yang bikin tabel kan Kiki ini teh. Sok. Nggak di Kan luar barengan, lokal, yang Kiki, mohon. tadi kan barengan bikin Oh tabelnya. iya, barengan ya, oh iya. Kayak gitu Oh iya ya, mohon atas sip. Iya. Kayaknya gini, kalau bikin tabel tadi juga ada yang kelewat kan tadi itu toko 1, toko 3 gitu kan tadi itu. Jadi di samping toko 1 itu ada toko 3. Nah, tadi kami coba-coba cari gitu cara insertnya tanpa merubah yang sudah kami tulis. Kan biasanya itu di
tinggal dihapus aja kan angka 3-nya sama angka 2. Tapi kami cari lagi caranya, kami dapat ya Hinda. Jadi tadi kan Hinda nanyanya itu kalau misalkan di toko 3 nih, kita pengen ada toko 4. Itu kita arahin mouse-nya ke yang kolom D ini ya. Kolom D ini lalu diklik kanan, bukan klik kiri. Klik kanan, nanti muncul insert. Nanti yang totalnya ini, yang di E3, ini akan bergeser menjadi F3. Dan E3 akan kosong, kayak gitu. Nanti tinggal dikasih lagi namanya, sama tinggal diwarnain lagi tabelnya. Ya, itu. Iya. Gitu, Iya. gimana Indah? Udah jelas? Jelas Pak, jadi praktis ya kalau misalkan nambah lagi ini toko tinggal tambah lagi gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sip, Jang. Ya, siap Mantap lah nih Kiki. kelompok 1, mantap nih kelompok Pokoknya mah patokana kieu nya akan Kiki mungkin kamar teh ngulik-ngulik ya teh naon DT ya tilu. Oh, DT kolom. Tilu teh barisnya. Misalkan tadi aya penambahan cenah di toko 4, berarti orang kudu ka toko tilu heula tah di blok di naon cenah kolom DD kolom D sareng baris tilunya eta di bloknya. Tapi dilebetkeun ka dimasukkan ke kolom ke insert ya tadi ya. Jadi insertnya tadi benar katanya ada yang bisa mau nambah ke kiri atau ke kanan. Karena nambah ke kanan kita pilih yang di kanan ya. Itu insya Allah dengan katanya aplikasi ini dimudahkan. Itu kata itu seperti masih bingung ya. Totalnya tanda tanya itu. Oh. Ya, tadi udah nyoba ya. Tadi itu hasil searching gitu kan, katanya ada pakai zoom, tapi masih error munculnya itu. Tadi itu muncul errornya, saya lupa lagi. Jadi saya tadi itu cobain ketikan zoom tanda kurung lalu 40 tambah 10 tambah 30 tanda kurung sama dengan error gitu katanya. Oh, pakai kalkulator aja tuh teh. Kalkulator gitu, pakai kalkulator. Kan nggak bawa kalkulator, nggak boleh bawa HP. Oh, nggak boleh bawa HP. Iya. Ya Pak. Ini sebetulnya mantap nih kelompok 1, padahal sama Bapak belum diajarkan cara bikin tabel, tapi ini udah bagus ya tabelnya. Hebatlah, kompak nih kelompok 1, Jajang sama Kiki. Mohon tadi teh resep eta Pak warna biru juga. Dulu nih buat kelompok 1 nih. Ya, mohon Pak. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya jadi nambah paham ya, nanti Bapak coba jelaskan untuk pembuatan tabel, nanti bikin rumus gitu ya. Iya Pak. Nah itu ini hasil dari kelompok 1 ya. Mungkin kelompok 2 udah jelas ya untuk yang tugas dari yang kelompok 1 ini. Ya jelas Pak. Jelas ya. Jadi itu dari kelompok 1, nanti untuk berikutnya akan Bapak coba tampilkan hasil pengerjaan dari kelompok 2. Ini juga sama, kelompok 2 ternyata sudah mengirim. Ya, bentar Bapak tutup dulu yang ini, nanti kita coba untuk yang kelompok 2. Bentar Bapak cari dulu ya filenya di mana ya ngedownloadnya ya. Kelompok 2. Oh, ini ada nih filenya nih. Ini kelompok 2, ini dibuat oleh Hinda, ada 3 orang ya, Hinda, Jayat, sama Yuda. Oke, silakan perwakilan kelompoknya mungkin untuk menjelaskan yang udah didapat, silakan. Oke, mempresentasikan ya Pak. Iya Hinda ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita secara berkelompok terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak. Saya akan membahas yang pertama dulu, apa fungsi dari menu dan ikon aplikasi pengolah angka. Yang sudah kita didiskusikan di kelompok 2, menu file itu berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman, hingga menutup suatu dokumen yang kita buat.
Nah, untuk lebih jelasnya, menu file itu akan dijelaskan oleh teman saya, Yayat. Oh iya, silakan ya. Langsung dibacakan ya dari hasil tugas kelompok kami, menu file. Nah, di menu file itu yang saya catat, Pak ya, ada menu new, open, close. Nah, kalau menu new fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Nah, sedangkan kalau open untuk membuka file dokumen yang pernah kita buat. Kemudian kalau close itu untuk menutup file yang sudah aktif. Menu edit, nah, dilanjutin ya sama teman saya lagi. Oh, Oke, silakan. ya Siapa Pak. temannya? Ya, Oh saya iya, Pak. Yuda ya, silakan Yuda. Ya, izin melanjutkan Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi menu edit Pak ya, edit itu ya fungsinya ya untuk ngedit Pak, ya namanya juga edit ya untuk mengedit gitu ya kan Pak. Ya. Nah di sini ada ini Pak, ada submenunya ada ini ando atau undo Pak? Ini dibacanya biasanya ando ini. Oh ando ya, ya ando Pak. Jadi ando tuh jadi untuk membatalkan perintah terakhir. Jadi kalau misalkan kita lagi ngetik, oh ini salah ngetik atau lagi ada apa yang kehapus itu bisa Pak pakai menu undo nanti balik lagi yang gagalnya itu Pak. Jadi misalkan oh salah terus undo nanti balik lagi terus ada menu repeat ya Pak. Repeat itu ya itu tadi membatalkan undo. Jadi tadinya udah misalkan salah di undo terus wah ternyata benar balik lagi pakai repeat. Jadi mengembalikan lagi yang tadi di undo terus ada cut Pak ini untuk motong Pak. Jadi Oh, bisa iya. isi selnya bisa itu Pak kata kalimat gambar ya. Jadi ya yang objeknya berarti apa ya? Objeknya nanti di-cut, dipotong terus nanti bisa ditempel lagi gitu Pak ke kolom yang lain terus ada copy. Nah, ini misalkan mau ini Pak, jadi isi selnya mau dipindahin ke yang atau misalkan diisi yang sama tinggal copy aja Pak. Nanti di blok di copy terus nanti bisa ditempel lagi Pak di sel yang lain. Ya. Oke, ya. Ini bagus nih untuk kelompok 2 juga ini sudah lengkap nih ya. Sudah menjelaskan tentang fungsi-fungsinya gitu ya, menjelaskan icon-iconnya gitu ya. Ini juga sudah lengkap. Ya mungkin nanti dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi nggak gitu, barangkali ada yang belum bisa dipahami gitu ya, silakan. Kelompok 1 Kiki sama Jajang mau menanggapi. Saya izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, Ya, ke kelompok 2. Ya. Ya. Waktu dulu kan kita belajar Microsoft Word ya, kita bisa mengcopy gambar ke Microsoft Word itu. Yang kita kan sekarang lagi belajar Excel. Bisa nggak kita copy gambar ke Excel juga gitu? Caranya gimana? Oh iya, berarti cara mengcopy gambar dari aplikasi yang lain ke Excel ini ya. Iya. Oke. Oke, mungkin kelompok 2 ini ada yang mau menanggapi, mungkin pernah menggunakan seperti itu atau ini? Silakan. Diskusi dulu ya Pak, boleh Oh Pak? iya, ya silakan. Saya diskusi dulu sama Yuda sama Yayat. Ya, silakan. Oh. Itu Indah pernah nggak nyobain? Atau Yayat pernah nyobain? Pernah nyoba nggak? Kemarin teh kan nyoba teh gagal geningan, Yuda. Ya, biasanya yang suka coba-coba tuh Yayat nih biasanya mah. Iya. Nyobanya di HP, saya pas nyoba di HP nggak bisa, saya belum bisa Pak. Kan saya mah jarang masuk sekolah di. Ada Pak, ya, mana Pak? Jarang masuk sekolah. Mau tak? Oh ya, waktu Microsoft pun kayaknya Yayat jarang masuk ya kemarin. Pak, kemarin Pak, sampai dikejar-kejar Pak, saya Pak loncat ke sana Pak, coba Pak. Tapi sekarang merajin ya. Rajin itu Pak, yang memang bisa naik Pak. Oh, Pak, sok ngajakan ke Abi, Pak. Ngajakan ke Abi, Amang. Kenapa? Tekenging gitu atau tekenging nggak? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan waktu di
di apa Microsoft Word mah kan gambar itu tinggal ini Pak di drag itu kan di drag terus Ya, nanti bisa. dilepasin pas udah di aplikasinya itu kan kalau di Excel bisa juga nggak Pak? Ya, sebetulnya di Excel juga hampir sama ya. Jadi antara Microsoft Word, Microsoft Excel ini hampir sama. Jadi pada dasarnya kalau mau memindahkan di drag itu seperti bisa juga sebetulnya. Atau bisa menggunakan ini mungkin ya. Jadi saya ini kan kalau memang kelompok 2 belum bisa menjawab, mungkin Bapak yang ini dulu ya. Ini sebetulnya bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, ada copy. Nah, jadi di menu di aplikasi yang lainnya juga kan sama, ada menu copy juga. Misalkan dari Word mau dipindahkan ke Excel. Kan itu ada sama menu copy juga. Jadi tinggal di copy di situ. Nah, tinggal pindahkan ke Excel. Nah, di Excel cukup sama menampilkan hasil mengcopy. Nah, itu ada namanya paste. Mungkin di sini ada kurangnya, harus ditambahkan. Iya. Mungkin tadi yang ditanyakan sama Kiki itu karena mungkin di menu edit ini walaupun udah lengkap, ini ada yang lewat mungkin satu fasilitas pastenya gitu. Iya, kemarin teh gagal teh itunya Yuda. Pas Mungkin gagal nggak ada pastenya. Iya, waktu ngekat juga kan hilang, nah munculinnya lagi kemana gitu kan. Iya, oh iya Pak. Nah, ini terima kasih nih Kiki ya. Ternyata Kiki lebih jeli nih ya. Bapak juga tadi hampir nggak kelihatan nih gitu ya. Ya Pak. Ini lagi, ada lagi? Mungkin? Atau sudah cukup? Sudah Pak, sudah cukup kelompok Jelas 1 Pak. Pak. Oke, udah jelas ya. Jelas, atas Pak. Kita tutup. Oke, dari hasil tadi diskusi, alhamdulillah ternyata Bapak juga sangat apresiasi ya. Ternyata walaupun Bapak belum menjelaskan materinya, ternyata anak-anak kelas ini, anak-anak kelas BPTIK ini luar biasa, bisa mencari sendiri, bisa mengeksplor sendiri gitu ya. Gitu, walaupun sebetulnya belum Bapak jelaskan secara detail gitu ya, baru dalam bentuk penanyaan. Video. Nah, karena waktunya terbatas, mungkin nanti pertemuan ini akan kita lanjutkan, tapi sebelum Bapak tutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini? Saya Pak. Oh iya, Kiki, silakan. Iya Pak. Tadi kita sudah belajar Microsoft Excel Pak. Jadi saya sepintas pada saat bikin tabel browsing itu ada yang namanya istilahnya itu aplikasi pengolah angka Pak. Ya. Dan memang saya lihat Excel ini selain bisa membuat tabel juga bisa mengolah angka. Beda kayak kemarin ya Pak, kita belajar Microsoft Word. Microsoft Word itu kan kita cuma ngetik aja. Gak kebayang kalau misalkan kita ngitung-ngitung di Microsoft Word kayaknya repot banget gitu. Tapi kalau pakai Excel ini memang khusus ya sesuai namanya yaitu aplikasi pengolah angka. Itu aja Pak. Ya, makasih. Yang lain masih ada? Saya Pak. Oh iya, Hinda, silakan. Ya, yang dapat saya simpulkan dengan mengetahui berbagai fungsi di Microsoft Excel itu dapat mempermudah kita untuk membuat tabel pada Microsoft Excel. Ya, benar ya. Jadi memang dengan menggunakan ikon-ikon yang ada, yang minimal di pertemuan ini bisa mengenal ikon-ikonnya, fungsi-fungsinya untuk apa. Jadi ketika nanti pengerjaan membuat latihan dalam bentuk tabel seperti tadi dijelaskan sama kelompok 1, itu akan lebih mudah sebetulnya. Ya. Yang lain ada mungkin Jajang atau Yuda? Yayat? Apa atas ngebul ya? Oh, udah. Udah, Oh, sudah iya. lah. Udah Pak. Paham Pak. Paham ya? Oke, kebetulan waktunya juga sudah mau mendekati akhir nih, udah tinggal beberapa menit lagi. Oke, Bapak inikan saja nanti untuk minggu depan nih, pertemuan minggu depan. Nah, ini minggu depan nanti kita coba pertemuan yang tadi itu kan hanya mengenali saja gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita coba untuk membuat lembar kerjanya
Seperti tadi tabel, nanti kita praktekkan semuanya membuat tabel, jadi semua siswa harus bisa membuat tabel. Nanti tadi seperti dijelaskan di kelompok 1 ada satu kolom yang belum terisi untuk menghitungkan total ya tadi itu ya. Nah, ini Ya, kebetulan Pak. memang belum dibahas di pertemuan ini gitu ya. Nanti minggu depan kita coba, di mana pertemuan minggu depan itu akan mencoba membuat lembar kerja baru, kemudian menggunakan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel. Nanti di situ ada fungsi-fungsi statistika, ada fungsi logika gitu dan fungsi-fungsi yang lainnya. Dan juga di samping fungsi-fungsi untuk minggu depan kita coba dari tabel yang tadi dibuat, nanti kita coba membuatkan, karena ini kan salah satu contoh membuat laporan dalam bentuk toko tuh. Nanti kita bisa misalkan untuk membagus-bagusannya kita buat grafik atau apa ya. Jadi nanti minggu depan kita coba seperti itu. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jaga kesehatan ya untuk minggu depan supaya tidak sakit lagi seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya Pak, makasih Pak.